Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Bu Dewi. Gimana kabarnya Bu Dewi? Alhamdulillah Bu Yuli, walaupun ada sedikit masalah yang sedang saya alami. Kenapa Bu Dewi? Hari ini kok terlihat tidak bersemangat sama sekali? Apa ada yang bisa saya bantu Bu Dewi? Jika Bu Yuli tidak sibuk, bisakah kita berbincang-bincang sejenak Bu Yuli? Wah, dengan senang hati Bu Dewi. Kebetulan saya ada jam kosong. Lalu apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita ini, Bu? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya alami di dalam kelas Bu Yuli. Begitu. Siapa tahu saya menemukan gambaran dari permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang. Setelah saya melakukan sharing terhadap Bu Yuli sekarang. Iya. Masalahnya apa Bu Dewi? Coba Ibu ceritakan, mungkin saya bisa membantu. Begini Bu Yuli, saya kan sekarang mengajar kelas 1, yang mana siswa saya berjumlah 13 orang. Salah satu dari siswa saya ini mengalami keterlambatan belajar. Ia selalu kurang bersemangat di dalam pelajaran yang sedang saya ajarkan. Ia juga tertinggal dalam hal menulis, kemudian juga masih kurang lancar dalam hal membaca. Jadi Ibu Setelah saya, jadi Ibu memiliki ya, siswa yang terlambat dalam pembelajaran. ya Bu, setelah saya lihat dan saya amati, ternyata saya perlu melakukan perhatian khusus terhadap siswa saya ini. Oh gitu, baik. Tadi Ibu bilang anak ini terlambat di dalam menerima pembelajaran. Apa Ibu sudah menelusuri mungkin kepada keluarganya? Apa yang terjadi? Setelah saya amati dan saya observasi siswa ini, dan kemudian saya menanyakan kepada teman-temannya, ternyata siswa saya ini merupakan siswa yang broken home, Bu, yang mana ayah dan ibunya sudah lama bercerai sejak ia masih usia balita. Kemudian ia dititipkan ke rumah neneknya, dan ayah ibunya ini kerja di luar kota. Seperti itu, Bu. Mungkin siswa saya ini perlu perhatian khusus dari gurunya karena merupakan korban dari orang tua yang sudah lama bercerai. Memang benar, Bu. Anak dengan permasalahan broken home itu memang membutuhkan penanganan khusus. Lalu bagaimana tanggapan keluarganya, Bu Dewi? Kemudian setelah saya amati dan saya tanyakan kepada teman-temannya, saya juga mengunjungi rumah siswa saya tersebut. Ternyata benar Bu Yuli, siswa saya ini hanya tinggal bersama neneknya, kakeknya, serta kakaknya. Kakaknya ini juga sekolah, jadi ia sibuk juga menyiapkan keperluan sekolah dia sendiri. Kemudian yang seperti kita tahu sendiri ya Bu Yuli, jika anak sudah tidak tinggal bersama orang tuanya sendiri, mungkin anak ini kurang kurang mendapatkan kasih sayang orang tua. Jadi dia tidak sama seperti teman-teman yang lain, apalagi dititipkan kepada neneknya. Jadi selain tinggal dengan neneknya, dia tinggal dengan kakek, juga kakaknya itu, Bu? Ya, kakaknya juga masih sekolah SMA, Bu. Oh gitu, jadi sibuk ya Bu ya, enggak kira memperhatikan adiknya, bagaimana kesehariannya, bagaimana pembelajarannya gitu ya Bu? Iya, Bu. Jadi seperti tidak terurus lah anak ini. Iya. Adakah cara yang sudah pernah Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, Bu?
Cara yang saya lakukan, ya tadi ya Bu menanyakan kepada teman-temannya bagaimana keseharian dia di rumah, kemudian melakukan pendekatan khusus kepada siswa saya itu. Lalu saya juga melakukan home visit kepada siswa ini ke rumahnya. Namun itu Bu, waktu saya melakukan home visit itu saya belum bertemu dengan belum bertemu dengan kakaknya karena kakaknya masih sekolah. Kakeknya juga bekerja. Saya hanya menemui neneknya saja. Dan neneknya sudah usia sepuh, Bu. Jadi untuk diajak komunikasi serta diajak kerjasama untuk memonitoring siswa saya ini masih perlu bantuan dari orang lain. Seperti itu, Bu Yuli. Iya, Bu. Menurut Ibu nih, selain cara yang sudah Ibu lakukan, apakah ada rencana lain yang ingin Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut, Bu? Mungkin setelah saya melakukan home visit itu, saya juga harus melakukan kerjasama untuk memonitoring siswa saya ketika berada di rumah. Kalau di sekolah, saya juga harus melakukan tambahan belajar ketika sepulang sekolah untuk melakukan pendekatan khusus atau bimbingan khusus kepada siswa saya agar tidak terlambat dalam belajarnya. Di rumah pun, saya juga harus bekerja sama untuk berkoordinasi dengan keluarga agar bisa memonitoring belajar siswa saya ketika di rumah, Bu. Dan mungkin saya juga minta bantuan oleh Bu Dinda, Bu. Kalau boleh tahu, Bu Mengingat Bu Dinda itu Dinda, siapa, Bu? nah Bu Dinda itu guru agama Islam di sekolah saya. Mengingat juga Bu Dinda ini rumahnya berdekatan dengan siswa saya itu, Bu. Jadi bisa saya minta tolong kepada Bu Dinda untuk berkolaborasi memonitoring siswa saya ketika berada di rumah. Mengingat neneknya jika diajak bekerja sama, kemudian kakaknya juga sibuk sekolah, sepertinya agak sulit, Bu, jika saya melakukan koordinasi dengan neneknya, Bu. Mungkin saya minta bantuan kepada Bu Dinda. Wah, rencana yang Bu Dewi ambil itu sudah sangat bagus sekali, Bu. Saya setuju dengan rencana Ibu itu. Tapi apa kira-kira Bu Dinda mau, Bu? Dan apakah Ibu sudah Dinda, saya sudah bercerita bagaimana kondisi siswa saya ini dan saya sangat membutuhkan bantuan dari Bu Dinda untuk berkolaborasi memonitoring siswa saya ini ketika di rumah. Alhamdulillah, Bu Dinda bersedia untuk berkolaborasi dengan saya bekerja sama memonitoring siswa saya ketika di rumah. Oh gitu. Lalu dari yang sudah direncanakan oleh Bu Dewi tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut, Bu? Komitmen yang akan saya lakukan harus terus konsisten, Bu. Kuncinya saya harus terus konsisten menjalankan rencana-rencana yang sudah saya susun untuk bisa mencapai tujuan agar siswa saya tidak mengalami keterlambatan belajar. Seperti teman-teman lainnya. Seperti itu, Bu Yuli. Iya. Kira-kira kapan dan berapa lama rencana itu akan Ibu lakukan? Secepatnya Bu Yuli akan segera saya lakukan. Setelah ini saya akan langsung berkoordinasi kepada kepala sekolah untuk meminta izin pelaksanaan home visit dan meminta izin untuk berkolaborasi dengan Bu Dinda agar rencana-rencana ini dapat berjalan dengan optimal. Seperti itu, Bu. Iya. Terus dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut, Bu? Dukungan yang pertama, kembali lagi dukungan dari kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah untuk memberikan izin dan dukungan dari
Bu Dinda tadi sebagai rekan sejahat saya untuk berkolaborasi, serta keluarga juga, Bu. Yang mana waktu terbanyak kan ada pada keluarga. Iya, wah, berarti dengan saling berkolaborasi antar kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga siswa-siswi Ibu, itu semuanya bisa berjalan dengan lancar ya, Bu ya. Itu ide yang bagus sekali, Bu. Semoga permasalahan Ibu ini dapat teratasi dan pelaksanaan belajar mengajar di kelas Ibu dapat berjalan dengan lancar ya, Bu. Amin. Terima kasih banyak Bu Yuli. Sudah sangat tercerahkan ketika saya melakukan sharing terhadap Bu Yuli. Sangat membantu sekali dalam saya menjalankan tugas saya sebagai pendidik di sekolah. Terima Perasaan kasih Ibu banyak Bu bagaimana? Yuli. Perasaan Ibu Sangat senang lega nggak? sekali, sangat senang Iya, sekali Bu Yuli. alhamdulillah. Alhamdulillah akhirnya mendapatkan solusi ketika menghadapi permasalahan yang sedang saya alami sekarang. Terima kasih Bu Iya, Yuli. betul. Iya, Bu, sama-sama. Semoga Assalamualaikum, Bu kita bisa Dewi. sering Iya, sharing ya, iya, berbagi pengalaman sama-sama. serta saling Betul berbagi sekali. pemahaman Iya. tentang pendidikan. Ya, Bu Dewi, semoga permasalahan Ibu ini dapat segera teratasi dan anak tersebut Amin. dapat menyesuaikan diri sehingga dapat pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas dapat berjalan dengan baik. Baik. Semangat terus, Amin Bu Bu, Dewi. terima kasih. Iya. Terima kasih Bu Yuli. Sampai jumpa. Saya pamit dulu Iya. ya Bu. Oke. Lain Iya, kali Bu. kita sharing lagi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.